Musdes Musyawarah Desa Musdes tahun 2026 sekaligus pembentukan tim penyusun RKP Desa tahun anggaran 2027 Desa Sukamantri, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor berlangsung lancar. Kegiatan tersebut dilaksanakan di kantor Desa Sukamantri, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor yang dihadiri oleh Sekretaris Kecamatan Taman Sari, Kades Sukamantri, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, para Ketua RT dan RW. Dalam acara tersebut Sekcam Taman Sari Teguh Sugiarto memberikan sambutannya. Dalam acara tersebut dilanjutkan oleh Kades Sukamantri Hendi Hairudin, serta dilanjutkan oleh Ketua BPD Desa Sukamantri Heres Suhirman sekaligus pengesahan pengurus KPDes Desa Sukamantri pada Musdes Desa Sukamantri tahun 2026. Dari Desa Sukamantri Indra Suprapto mengabarkan. Dalam suatu negara tentunya kita harus paksa, harus nurut, harus mendukung apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah pusat. Ya salah satunya dari apa yang disebutkan sama Pak Nanang. Sedikit saya jawab Pak Nanang ya. Kita terbentuk terserang Desa Sukamantri ini terbentuk dengan aset ya. Karena memang ini program pemerintah ya Pak. Ya, saya harap semua pihak ikut membantu untuk menjadi fasilitator terkait pengadaan lahan tersebut tadi. Karena Desa Sukamantri punya pengalaman Pak, punya pengalaman kita bangun katakanlah ruko di wilayah jalan desa. Itu secara antusias itu berbeda Pak dengan titik yang dianggap strategis kan itu sudah kolaborasi dengan Pak Ceko. Ada lahan yang dianggap strategis, kita ajukan di tahun kemarin memakai lahan Kementerian Pertanian BRP Balai Veteriner yang kurang lebih di kita hampir 26 hektar yang tersebar di beberapa wilayah. Yang kita ajukan di wilayah RW 06 kebetulan, dari mulai Gang Sau sampai Gantiaran Pak, kita sudah ajukan. Jadi pengalaman kita untuk buka usaha di jalan desa itu antusias masyarakatnya kurang begitu bagus Pak. Tambah pasar kita adanya di wilayah desa orang lain, bukan di wilayah kita. Tentunya itu jadi pertimbangan kita terkait titik penentuan KDMP. Kalau untuk membangun di lahan bengkok, lahan kas desa, kita punya 1 hektar kurang lebih. Kita bisa aja Pak, kita paksakan di sana untuk dibangun. Tapi kalau tidak memiliki akses, terus masyarakat jadi malas untuk belanja karena dalih misalkan jauh atau pasar kurang strategis, tentunya ini jadi pertimbangan kami pemerintah desa. Jadi kita menentukan titik yang dianggap mudah-mudahan di depan jalan kabupaten ini bisa langsung berjalan Pak, bisa langsung berjalan, entah itu dikelola sama kita atau misalkan dikerjasamakan, atau misalkan ada masyarakat kita yang sewa ruko juga di sana. Tentunya kan ini lebih berpotensi Pak. Ya, saya harap mudah-mudahan kecamatan, TNI Polri bantu untuk menjadi fasilitator pengadaan lahan tersebut. Walaupun saya dapat informasi ya salah satunya dari Pak Ceko, jadi untuk juknis dari Kementerian Pertanian itu belum keluar. Yang sudah keluar itu BUMN yang mulai kehutanan, termasuk tanah hibah dari PT, atau misalkan tanah pasung dari pihak ketiga pengembang, atau ada perumahan, ada pasung, itu juknisnya sudah keluar. Tapi kalau untuk lahan pertanian, ini informasinya ini belum keluar. Walaupun pada dasarnya desa siap aja Pak, kalau desa siap aja. Kalau kita haruskan ambil ada aturan pun kita siap. Karena saya pikir tadi kata Kang Nana, ini anggaran sudah diambil. Kalau nggak kita serap, ya kesian masyarakat kita kan. Tapi kan kita kembali lagi ke aturan lain, kita kembali lagi ke juknis. Kita nggak mau dianggap wilayah yang memang tidak tahu diri juga. Walaupun ketika kita simpulkan, ini anggaran masyarakat,
tanah dalam negara, program-program pusat kan gitu. Masa sih Kementerian Pertanian tidak mengizinkan untuk kita bisa bangun di sana? Ini secara apa ya, pemikiran cowboy lah kan dia. Sebenarnya bisa aja kan, tapi kita pemerintah desa yang memang harus menunjukkan apa ya, ada ketimuran kita, ada istiadat yang memang harus kita pakai dulu. Aturan main yang ada kita patuhi dulu. Mungkin ya mudah-mudahan bisa dibantu yang itu. Terus sebelum saya ke yang lain Pak, saya ingin juga ke Pak Sekcam. Tadi saya sempat ngobrol Pak untuk jalan kabupaten yang diserahkan ke desa. Pada dasarnya saya masih menolak, karena sepengetahuan kita itu bupati merumuskan ruas jalan itu ada SK-nya Pak. Misalkan ruas jalan Sawah Pondok Pitung itu ada SK dari bupati untuk anggaran itu bisa direalisasikan, baik itu peningkatan atau pemeliharaan. Jadi kalau misalkan adanya pengembalian ke desa, saya belum masuk di akal juga kan gitu. Setahu kita ketika bicara peningkatan dari desa ke kabupaten, dari kabupaten ke provinsi kan gitu, itu mekanismenya. Jadi bukan berarti dari kabupaten dikembalikan ke desa, sedangkan ini aja hibah dari desa yang sudah melekat di kabupaten. Karena satu, jalan ini tidak tercatat di SIPD Pak. Yang tercatat itu aset-aset yang lain, dari mulai kursi, dari mulai tanah kas desa, posyandu, jalan lingkungan, jalan desa, itu tercatat di SIPD. Ketika anggaran kita masuk di sini, takutnya menyalahi di sistem Pak, karena statusnya masih status kabupaten. Ya kita minta kalau ada ruang jalan ini, ketika kita mau terima, saya ingin ada SK pembatalan ruas jalan dulu dari bupati. Kalau ada SK pembatalan ruas jalan, termasuk ada berita acara serah terima aset itu dikembalikan, tadi kita pemerintah terkecil dalam suatu negara pasti maksud, tapi dengan cara-cara yang elegan, dengan cara-cara yang baik, bukan hanya diserahkan begitu saja. Tahun ini tidak kami pelihara dan diserahkan lagi ke desa, tidak semudah itu Pak Sekcam tadi itu. Jadi ada mekanismenya. Kita hargai ada penambahan ruas jalan baru Pak, dari mulai Kebon Jati sampai ke PPN, dari mulai Pondok Pitung sampai ke Jalan Nangka sana Ciapus, ada penambahan ruas baru. Tapi bukan berarti ruas yang lama yang sudah jadi kewajiban Pemda itu dikembalikan ke kita dengan cara yang tidak elegan kan gitu. Jadi untuk saat ini saya masih menolak. Tapi kalau ke depannya aturan main tadi terkait SK pengguguran atau SK pembatalan dari bupati keluar, atau berita acara untuk itu dikembalikan lagi ke desa, mau nggak mau kita bakal terima. Walaupun kondisi keuangan desa kita sama-sama tahu, untuk dari 2 miliar kita hanya tersisa 373, jadi hampir 1,6 lebih yang tadi diambil sama pusat. Tapi bisa oke kan itu, selagi memang realisasinya ada, kita wajib mendukung itu. Walaupun untuk saat ini masih belum ada, insya Allah di pertengahan tahun atau akhir tahun kita doakan sama-sama supaya KDMP itu berdiri di wilayah kita, bukan hanya di wilayah orang lain atau di luar Kabupaten Bogor yang memang dianggap sudah terpampang di TikTok-TikTokan itu Pak. Mudah-mudahan sama-sama merasakan program pemerintah pusat juga. Lanjut ke realisasi Pak, realisasi yang memang sudah dilaksanakan dari 5 sumber itu. Untuk pembangunan kita akan pakai semua Pak, dari mulai PHPRD itu lebih ke kegiatan pengkajian operasional, termasuk kegiatan PHBI, termasuk jaminan kesehatan
desa walaupun belum semua kan gitu. Kalau RT RW kan sudah tercover oleh APBD kan, anggaran pembelajaran biaya daerah lagi, sumber daerah. Kalau untuk kader guru ngaji itu didaftarkan lewat hasil BRPAD. Jadi tidak semua sumber anggaran kita pakai untuk pembangunan. Untuk di Sukamantri ini dari mulai dana desa, bantuan termasuk bantuan keuangan akselerasi itu. Untuk tahun sekarang kita pakai di 3 sumber itu Pak. Yang pertama untuk kegiatan yang sudah direalisasikan dari mulai dana desa, walaupun tadi sisanya tinggal 373, tapi tetap kita maksimalkan, kita prioritaskan untuk kegiatan yang memang sesuai kebutuhan di masyarakat. Yang pertama ada penyaluran BLTDD itu di 28 KPM Pak. Biasanya kita hampir di 72. Jadi kan berkurangnya luar biasa dari 72 ke 28. Berarti kan patut itu ada angka 2 ya di tukang kan gitu. Makanya kita membagi itu bingung kan itu. Sedangkan RT aja 74. Sedangkan ini cuma 28. Akhirnya tidak semua RT mendapat kebijakan itu. Jadi ya, kita tadi sama-sama harus memahami juga kondisi anggaran kita kan itu yang memang ini masih bisa fleksibel. Untuk tahun sekarang misalkan di wilayah RT 2 RW 1, untuk tahun depan ketika standarisasinya sama, kondisinya sama, itu bisa digeser nggak apa-apa, karena itu kebijakan kita untuk menggeser. Yang nggak boleh itu menggeser ke orang yang memang tidak tepat dari yang skala prioritas harus dapat kebijakan, kita geser ke yang punya motor, atau yang tadinya tidak punya motor ke yang punya motor, itu yang nggak boleh. Tapi kalau misalkan digeser untuk di kondisi yang sama, silakan aja kita ngobrol kan gitu Pak. Di sini anaknya nggak kerja, ini nggak kerja, situasi rumahnya seperti ini, dia hidup sendiri, itu kan jadi bahan pertimbangan untuk kita supaya itu bisa digeser per 3 bulan. Nah, minimal per 3 bulan kita ganti. Tapi ganti terhadap orang yang memang sama-sama tepat, karena kita nggak bisa untuk memantau kondisi warga kita semua tanpa campur tangan pengurus kita di lapangan, Pak RT, Pak RW, Pak Kadus, gitu. Jadi beliau yang komunikasi dengan antar kadus, mau aing atau di kadunya atau iya kadus di kamar itu masih bisa disiasati karena ketok palingnya di kita untuk terkait dengan pemindahan KPM yang gitu. Yang kedua ada program ketahanan pangan ya, kurang lebih di 15 juta untuk penambahan pakannya. Kalau untuk pengadaan pembuatan kandang termasuk ayamnya kan di tahun kemarin ya Bang ya, 2025 kita anggarkan untuk penambahan pakannya aja di sini, kayak misalkan pur ya, untuk pur. Terus ada pembangunan TPT di wilayah RW 12, walaupun TPT-nya sudah selesai, kita tinggal nunggu betonalisasinya dulu ya Pak RW. Mudah-mudahan di bulan ini kita realisasikan. Terus ada betonisasi di wilayah 12 juga yang akan dilaksanakan. Terus ada penyaluran BLTDD juga untuk semester 2 di 28 KPM. Terus ada yang terakhir pembangunan posyandu di wilayah RW 2. Jadi cuma TPT, posyandu, sama betonisasi jalan Pak. Kita tiap tahun biasanya 13 sampai 14 titik, karena tadi sumber anggaran dari dana desanya terpotong. Ada kebijakan dari pemerintah pusat yang memang harus kita terima dan harus kita syukuri juga.
alhamdulillah kita masih bisa membangun di 3 titik untuk tahun sekarang. Tapi untuk percepatan administrasi. Baik, terima kasih Dewi. Demikian Bapak Ibu sekalian, nanti apa yang dipaparkan bisa cukup jelas ya, jelas cukup gamblang. Saya pribadi memberikan apresiasi Pak Kades, berapapun ringan atau beratnya pekerjaan, beliau masih konsisten. Terlebih lagi saya lihat kinerja dari staf desa ini Pak, istimewa Pak, betul istimewa. Kenapa? Contoh yang paling urgen atau paling penting yaitu bendahara. Bendahara kita bukan main Pak. Saya akui ada perubahan apapun mengenai aturan mengenai penggunaan dana desa cepat, sehingga kami dapat apresiasi juga Pak dari kecamatan bahwa administrasi Sukamantri cukup baik. Ini salah satu komitmen yang diberikan dari staf jajaran desa kepada warganya. Nah tentunya selain ada faktor-faktor kelebihan pasti ada kekurangan. Tapi saya yakin kekurangan sebagaimana atau sekecil apapun ya kita maklumi, kita manusia biasa, tidak ada yang sempurna. Sudah semua? Oke, siap. Terima kasih. Tidak bisa dilaksanakan. Yang mau tidak mau kita menyesuaikan dengan anggaran yang ada. Itu barangkali itu aja hambatannya. Kalau mengenai percepatan pembangunannya di Desa Sukamantri, saya kira cukup cepat dan cukup sesuai. Makanya tadi saya memberikan apresiasi kepada kepala desa, ternyata upaya yang dijalankan bisa diapresiasi dengan yang ada gitu, dana yang ada. Saya kira hanya itu, karena kita tidak bisa juga akrobat dana kalangan itu kita nggak ada bisa seperti itu. Nah, untuk 2026 ini Pak, apa aja sih yang akan di program dilaksanakan? Kita sekarang di tahap kedua ini tidak banyak, yang tetap itu adalah bansos ya, yang 28 KPM. Kemudian ada satu jalan juga, satu titik untuk pengecoran. Yang diharapkan sekali itu Banko untuk membangun kantor desa tahap kedua pembangunan. Mudah-mudahan dengan sisa waktu dan anggaran yang ada kita selesai tahun ini. Kita doanya saja. Gitu ya. Saya kira itu yang paling penting. Harapannya Pak? Harapannya itu tadi, mudah-mudahan apa yang dicanangkan 2 tahun yang lalu itu bisa terrealisasi tahun ini, terutama untuk pembangunan desa. Ya, untuk bansosnya sesuai dengan kapasitas ya, mau tidak mau kita harus dikurangi, hanya itu aja. Kalau jalan ya 30% kita jalan, infrastruktur jalan, pembangunan lingkungan juga jalan. Hanya bedanya biasanya kita 15 sampai 20 titik, sekarang hanya 3 sampai 4 titik. Saya kira itu. Ya, mudah-mudahan ya ke depan ada perbaikan lah. Pak Heres. Ketua DPD Taman Sari. Sukamantri. Ya, Desa Sukamantri, Kecamatan Taman Sari. Oke, Bapak bisa dijelaskan kegiatan pada siang ini? Nah, kegiatan siang ini merupakan kegiatan musyawarah desa terkait realisasi APBD semester 1. Juga ada musyawarah jika ada perubahan-perubahan, maka perubahan APBD, dan memang ada beberapa kegiatan-kegiatan lainnya arahan dari kepala desa dan lembaga-lembaga. Tujuannya untuk menyampaikan bahwa kinerja desa selama 1 semester. Untuk aspirasi yang sudah disampaikan oleh itu, ada berapa program sih Pak yang dilaksanakan oleh pemerintah? Kalau aspirasi justru hanya meninjau kira-kira sudah sejauh mana kegiatannya berjalan kan gitu ya.
Kalau kegiatan semuanya sudah berjalan 90%. Kan tinggal penyelesaian aja. Kayak Tapi yang misal- diprioritaskan apa? prioritas semua sekarang sudah jadi prioritas karena sudah masuk ke APBDes. Kalau sudah masuk ke APBDes harus jadi prioritas dan selesai, tidak jadi prioritas. Untuk infrastruktur Pak nanti di Kalau infrastruktur kegiatannya di RW 12 TPT dan betonasi di jalan. Lalu ada juga nanti pembangunan posyandu itu dari dana desa. Cuma dua. Karena kan dana desanya sekarang terbatas. Kalau untuk bantuan akselerasi Untuk bantuan akselerasi keuangan, kegiatan fisiknya rehab kantor desa. Kantor desa kita rehab, menindaklanjuti kegiatan tahun sebelumnya, pengecoran. Jadi nanti nih, ini yang sering digunakan aulanya nanti ada di belakang untuk digunakan. Untuk program-program yang tadi Pak Sekam juga ya ucapan itu program-program dari Pak Bupati ya. Itu Kan ada beberapa sebetulnya arahan kebijakan. Kegiatan-kegiatan juga kan turunannya ada dari kegiatan pemerintah pusat yang disebut Pagu Enmak dan non Enmak, ada juga dari pemerintah provinsi dan kegiatan dari pemerintah kabupaten. Tetap ketika memang ada kegiatannya ya kita jalankan. Yang penting petunjuk pelaksana dan petunjuk teknisnya sudah sampai ke desa. Oke, harapannya Harapannya mudah-mudahan Desa Sukamantri selalu dilancarkan dalam semua aktivitas dan kegiatannya, dan masyarakat Desa Sukamantri bisa sehat secara fisik, sehat secara psikis, dan sehat secara finansial. Terima kasih. Amin. Ya.